Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan. Kali ini kita akan masuk ke bab yang 14 nih teman-teman, mengenai lab setup. Nah, bab yang kita akan pelajari ini itu ada urutannya. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari topologi. Yang kedua, ada install Debian server. Yang ketiga, ada install Ubuntu desktop. Yang keempat, ada install Ubuntu server nih teman-teman. Kita langsung aja ke materinya ya teman-teman. Ini adalah topologi yang kita akan gunakan, di mana di sini terdapat host OS ini atau laptop kita. Nah, di sini kita akan membuat router Debian, di mana router Debian itu terhubung ke host OS atau ke laptop kita nih teman-teman. Kemudian kita akan mencoba menginstal Ubuntu desktop untuk kliennya. Kemudian kita akan server Debian dan Ubuntu. Nih langsung aja ke install Debian-nya nih teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai Debian server. Nah, karena ini kita akan membuat menjadi router Debian, di mana dia akan menjadi akses untuk internet agar klien server 1 dan server 2 itu terdapat internet. Nah, jadi ini nggak usah install lagi karena saya sudah punya. Kita cukup rename aja ya teman-teman. Kita pergi ke setting, kemudian yang general, kemudian untuk namanya itu saya akan ganti menjadi RT router, kemudian Debian. Kemudian kita langsung oke aja. Nah, sekarang Ubuntu desktopnya, karena ini saya sudah punya, jadi nggak usah install lagi. Kita cukup merename saja dengan pergi yang setting. Kemudian untuk namanya itu Ubuntu desktop. Ubuntu desktop. Kemudian klien. Kemudian kita langsung oke aja. Nah, ini kan udah terganti nih. Lah, kita buka aja kira-kira itu ya seperti itu. Oke, kita sudah Ubuntu desktop dan sekarang kita butuh server 1 dengan Debian dan server 2 dengan Ubuntu nih teman-teman. Untuk server yang menggunakan Ubuntu, saya udah punya sebelumnya. Nah, sekarang kita butuh yang server 1. Kita cloning aja dari yang ini, dari router Debian itu kita cloning aja. Kita tinggal pencet yang cloning. Kemudian untuk namanya itu kita ganti menjadi server 1 Debian. Server 1 Debian. Kemudian nanti ini kita next. Kemudian langsung clone aja. Jadi, cloning ini prosesnya lebih cepat daripada install lagi nih teman-teman. Nah, dia ini sudah dapat ke cloning. Selanjutnya, kita lanjut yang snapshot nih teman-teman. Nah, snapshot virtual mesin dan 2 lainnya lagi. Oke, langsung aja. Di mana snapshot itu fungsinya untuk menandai status virtual mesin kita nih teman-teman. Misal kita buka yang router Debian, kemudian kita akan konfigurasi di mana di dalamnya dan terdapat error-error. Nah, terus pengen balik lagi ke awal nih teman-teman.
Nah, sebelumnya virtual mesin belum dikonfigurasi, jadi errornya bakal hilang. Itu bisa dengan snapshot. Caranya itu misal ini kita klik, kemudian pencet yang titik 3, kemudian yang snapshot. Kemudian ini kita tag. Kemudian untuk ininya itu kita isi default. Kemudian kita oke. Kemudian server 1 juga sama. Snapshot. Kemudian tag. Ini default. Oke. Kemudian untuk ini juga sama. Kita snapshot dulu. Snapshot, tag. Sama default ya teman-teman. Kemudian oke. Nah, untuk server 2-nya dia juga sama. Kemudian ini kita oke. Nah, selanjutnya melanjutkan materi yang setup topologi ini teman-teman. Langsung aja. Nah, di sini terdapat router Debian pada VirtualBox kita. Nah, si router Debian itu dia terhubungnya ke hostOS atau di laptop kita nih teman-teman. Di mana si hostOS itu adalah laptop kita, dari router terhubung ke laptop kita melalui adapter 1. Nah, kalau kalian masih bingung apa sih itu adapter 1? Nah, nanti selanjutnya bakal saya bahas. Selain ke laptop, kita juga terhubung ke server 1 dan 2 nih teman-teman, yang menghubungkan Ubuntu dari router terhubung ke server 1 dan 2, nantinya dia pakai menggunakan internet network. Selain terhubung, mereka berdua ini, si router juga dia terhubung ke klien, dimana kita tadi menggunakan Ubuntu desktop, dan ini menggunakan adapter 3 nih teman-teman. Jadi nantinya si router akan konfigurasi, isi lagi, biar dia dapat internet dari laptop kita. Dan internet tersebut disebarkan ke server 1 dan 2. Kemudian sama yang lain juga. Kemudian ini kita langsung ke yang pertama, dari si router ke hostOS itu bisa kita pergi yang ini. Kemudian kita setting. Kemudian kita pilih network. Kemudian untuk adapter satunya itu kita pilih yang host only. Kemudian untuk namanya itu masih utuh VirtualBox. Kemudian ini adapter 2-nya itu kita pakai yang internet network. Kemudian ini kita ininya itu kita pakai namanya itu server network. Server net server network. Kemudian lanjut. Lah, router juga terhubung ke klien Ubuntu nih teman-teman. Berarti ada adapter yang ketiga juga. Untuk adapter 3 itu ini kita pakai internet network. Kemudian untuk namanya itu dia server network nih teman-teman. Nah, kemudian kita oke. Selanjutnya, kita tadi kan sudah mengatur adapter di router. Selanjutnya, kita atur adapter di server-servernya nih teman-teman. Kita atur yang server 1 dulu. Kita setting. Karena dia terhubung ke router, jadi menggunakannya internet network nih teman-teman. Kemudian kita network. Ini kita yang internet network.
Kemudian untuk namanya itu dia server ya teman-teman. Server network. Server network, kemudian kita langsung oke aja. Nah, kemudian server yang ini Ubuntu-nya itu kita setting juga Ubuntu desktopnya sama, kita menggunakan sama-sama internet network, kemudian untuk namanya itu server network. Kenapa sih kita menggunakan nama yang sama? Karena itu agar bisa terhubung ya teman-teman. Kita untuk server 2-nya juga sama. Network. Kemudian ini kita pakai yang internet. Kemudian ininya server network. Kemudian langsung oke juga sama. Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai konfigurasi RAM pada virtual mesin nih teman-teman. Kita masuk materi yang terakhir ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus konfigurasi RAM pada virtual mesinnya nih teman-teman? Nah, karena nantinya kita akan menjalankan keempat virtual mesin ini secara bersamaan. Kalau laptop kalian mempunyai spesifikasi yang rendah, ini bisa mengakibatkan ngehang atau ada error atau trouble pada laptop kalian. Oleh karena itu, kita harus men-setting dulu untuk RAM dan prosesornya. Untuk yang ini, router Debian itu kita setting. Kemudian kita pergi ke sistem. Kemudian untuk motherboardnya itu kita memilih memorinya, kita pakainya ini saja. Kita ketik aja 512 aja, 512. Kemudian untuk prosesornya kita pakainya itu 1 aja. Nah, kita turunkan ya teman-teman, tadinya kan itu 2, kemudian kita langsung oke. Kemudian untuk server satunya juga sama, kita setting. Kemudian sistem, motherboardnya itu juga sama 512. Kemudian untuk prosesornya dia juga sama, kita turunkan menjadi 1. Kemudian oke. Nah, untuk Ubuntu desktopnya dia juga sama. Ini sistem, ininya 512. Kemudian prosesornya 1, ini sudah 1 ya teman-teman. Kemudian langsung oke aja. Kemudian untuk server 2-nya juga itu sama. Sistem, proses ininya, motherboardnya 512. Kemudian prosesornya itu 1 aja. Kemudian langsung oke. Nah, tadi di setting kan kita sudah menyeting prosesornya. Kita turunkan menjadi 1. Nah, misal kalian start dari salah satu virtual mesinnya itu, nah, nanti terdapat stuck pada booting dan terdapat tulisan kernel panic seperti itu, nah berarti disuruh menaikkan prosesornya lagi. Nah, kalau kalian itu di bootingnya itu nggak bisa atau stuck, itu bisa kalian pergi ke setting lagi, kemudian sistem, kemudian prosesornya itu ditambah menjadi 2 atau 3 ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita bakal lanjut ke bab yang selanjutnya nih teman-teman, tentang basic configuration, di mana nantinya kita bakal menggunakan keempat virtual mesin ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.